Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh solehah? Tingkatkan beribadah, terus rajin mengaji, rajin belajar, ya, menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, pembelajaran kali ini subtema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang A, nikmatnya bersyukur. Untuk SD kelas 3 semester 2. Nanti kalian memahami materi yang ada di video ini ya. Kalau punya bukunya, disimak yang ada di buku, dibaca yang ada di buku, agar kalian paham dan tanyakan kepada Bapak Ibu guru, kepada ustadz-ustadzah kalian. Marilah sebelum kita belajar, awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum belajar untuk diawali dengan berdoa. Sesudah belajar juga diakhiri dengan berdoa ya. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya bersyukur. Nah, itu nikmatnya bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak dan bermacam-macam bentuknya. Ya, nikmat sehat, ya, kekayaan, ya, itu nikmat muda. Nah, itu juga itu ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita itu bersyukur ya atas nikmat Allah. Nah, seperti itu, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, ya, itu kesempatan untuk apa ya, kesempatan ya, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, seperti itu, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi ya, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, sangat luas, macam-macam bentuknya ya, kepada ya, yang diberikan kepada kita, kepada hewan, makhluk hidup ya, seperti itu, seluruh alam. Nah, nikmat-nikmat ini khususnya yang diberikan kepada kita, seperti itu. Nanti anak-anak memahami ya materinya itu. Kalau sudah punya bukunya, anak-anak memahami di buku, seperti itu, biar kalian paham. Nah, itu. Nah, jadi kita itu tidak mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Kita tidak tahu, kita tidak tahu ya seberapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Ya, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita tidak dapat menghitung. Lanjut. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Nah, itu ya. Nah, jadi syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, pada diri kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan apa tadi, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, menunjukkan adanya. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, alhamdulillah mendapat rezeki. Nah, juga untuk beribadah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak. Nah, untuk beribadah juga rezekinya untuk diamalkan, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki yang banyak juga untuk diamalkan, untuk bentuk ya bersyukur ya. Nah, itu tidak hanya dengan lisan saja dalam mengucap syukur ya, tidak hanya mengucap alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmatnya untuk berjalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal juga gitu ya, lillahi ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk ya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah melalui lisan, berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, nikmat sehat, rezeki, nikmat kehidupan, nikmat kekayaan, yaitu ya kesempatan untuk berbuat baik ya. Ketika kita mengetahui sesuatu yaitu kesempatan baik, maka kita lakukan, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedang diberikan kepada kita, seperti itu. Nah ya, melalui hati berupa persaksian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kira-kira melalui hati? Berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka kita itu harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintahnya, sholat, puasa, ibadah lain, berbuat baik ya, beramal beramal soleh. Nah itu ya, lebih lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malah kufur ya. Ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kufur, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi sombong. Nah, kita menjadi kufur nikmat. Kita menjadi sombong karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Kita itu tidak boleh kufur, tidak bersyukur, malah terus lebih kurang atas nikmatnya, lebih kurang pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan, tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah tambah sombong. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh kufur nikmat ya, tidak boleh mengingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, aku ingin menyedekahkan, ingin beramal. Misalnya nikmat kekayaan, ingin beramal ke panti asuhan mana. Nah, itu juga ya, kalau kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita wajibnya memberikan juga, itu termasuk ya. Nah, itu orang harus paham. Nah ya, itu. Terus melalui anggota badan. Bagaimana itu? Melalui anggota badan. Nah, berupa kepatuhan, pengabdian, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kira-kira? Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita yang banyak, yang luas, kita patuh, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sholat, puasa, beramal soleh, beramal sedekah dan lain sebagainya yang baik-baik ya, melaksanakan perintahnya, pengabdian, sholat. Nah itu juga untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendekatkan
diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian juga harus rajin belajar ya. Nah, kalian mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang tadinya belum tahu terus menjadi tahu. Nah, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu. Nah, anak-anak harus bersyukur ya. Anak-anak harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas pemberian nikmat ilmu ya. Nah, itu juga diamalkan juga ya, itu seperti itu diamalkan terus ya, seperti itu diamalkan kepada teman-temannya yang belum tahu, seperti itu agar kalian tahu, seperti itu. Nah, ya nikmatnya yaitu misalnya nikmat lagi anak-anak saku, diberikan uang saku oleh orang tua kalian. Misalnya kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian 2.000 misalnya. Nah, kalian mau beramal ya kan, setiap misalnya hari Jumat ada kotak amal di sekolah, misalnya ada infak ya, teman-teman kalian ya membagikan infak di kelas ya, itu ya kalian infak ya, infak 500 atau 1.000 seperti itu untuk tabungan kalian di akhirat. Nah, untuk nabung sendiri juga bisa, uang saku 2.000, yang 500 uang untuk amal misalnya, yang 500 lagi itu ditabung misalnya, yang 1.000 untuk jajan misalnya. Nah, itu ya, misalnya istirahatnya ada dua kali. Yang pertama istirahat jam 9, yang kedua jam 12 misalnya. Nah, kita itu harus bersyukur ya. Nah, itu melalui anggota badan yaitu tadi ya, itu bentuk pengabdian kita, ketaatan kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, nikmat yang luas. Nah, itu juga untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu tadi ya, contohnya misalnya anak-anak diberi uang saku oleh orang tua, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki, nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak misalnya untuk beramal ya, untuk diamalkan 500 misalnya, itu udah bagus banget ya, 500 untuk amal, 500-nya lagi ditabung, misalnya 1.000 mau untuk jajan ya, 1.000 untuk jajan ya, seperti itu, atau 500 jajan, yang 1.000 ditabung atau diamalkan, yang 500-nya lagi atau ditabung sendiri ya, seperti itu. Sodako itu juga digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya, agar kalian paham nah tentang nikmatnya bersyukur. Nah, itu bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepadanya. Nah, itu ya. Jadi apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita menjalankan perintahnya, kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, puasa, amal, berbuat baik ya, tidak berbuat buruk ya, berhusnuzon kepada orang, tidak boleh bersuuzon ya, husnuzon, berbuat baik ya, berprasangka baik, melakukan kebaikan-kebaikan semua, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menindakkan hambanya untuk bersyukur kepadanya. Nah, itu tadi ya, bersyukur macam-macam, bersyukur ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Nikmatnya banyak, nikmat muda, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat kehidupan ya, kesempatan ya, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi untuk kita juga ya, sebagai manusia ya. Pak, bagaimana kalau hewan itu juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tidak? Ya, tentu juga iya. Nah,
tentu ya, udah pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan nikmat kepada kita sebagai manusia, juga memberikan nikmat kepada hewan, kepada tumbuhan juga. Dan itu ya, hujan misalnya, contoh kecil misalnya ya, itu satu contoh misalnya, bukan contoh kecil tapi satu contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hujan itu juga untuk kita, untuk tumbuhan, untuk hewan ya, itu seperti itu. Tumbuh-tumbuhan subur itu juga tumbuhan, juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, kalau tumbuhan itu bukan makhluk hidup. Tumbuhan itu ya nak ya, itu juga makhluk hidup. Nah, harus tahu. Jadi tumbuhan juga ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya apa? Ya Allah alam ya. Yang tahu ya, yang Bapak tahu itu hujan. Dan untuk kita, untuk makhluk hidup ya, seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, karena manusia itu tidak tahu nikmat apa yang ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk tumbuh-tumbuhan, kita itu juga tidak tahu. Manusia itu tidak tahu berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu paling ya beberapa saja ya. Nikmat muda, kekayaan, rezeki, kesempatan hidup, itu paling cuma itu. Yang lainnya nggak tahu. Nikmat pahala Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Seperti itu. Salah satu ciri orang beriman adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus bersyukur ya. Nah, salah satu ciri orang beriman adalah selalu bersyukur. Apabila Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, ya kita itu bersyukur ya. Kita itu harus bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, untuk dalam hal beribadah, untuk beramal seperti itu, sedekah seperti itu, dan banyak lagi. Lanjut. Syukur artinya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih. Bagaimana caranya berterima kasih? Ya kita berdoa, sholat, berdoa ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ya itu ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan lain sebagainya. Itu ya, yang khususnya untuk kepada kita ya. Nah, itu Mas, pokoknya banyak banget. Nanti anak-anak memahami ya, agar anak-anak tahu ya, ya, itu nikmatnya bersyukur. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Nah, itu ya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat pada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Jadi apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya harus bersyukur ya. Nah, harus mensyukuri nikmatnya. Diberikan rezeki ya, kita harus bersyukur. Sedikit juga kita itu harus bersyukur ya. Itu anak-anak misalnya mendapatkan ilmu juga alhamdulillah bisa. Nah, itu digunakan untuk beribadah, diamalkan ilmunya itu diamalkan, juga itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu untuk diamalkan ya. Jadi tidak cuma diam saja ya, mendapatkan nikmat itu ya, nikmat ilmu harus diamalkan ya, itu diamalkan. Kalau jangan tidak diamalkan, kalau sudah tahu ya diamalkan ya, itu juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi nikmat orang-orang yang tidak mau bersyukur. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengurangi nikmatnya. Ya, akan mengurangi nikmatnya. Ya, itu seperti itu akan mengurangi nikmatnya. Nah, karena orang-orang yang tidak mau bersyukur, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengurangi nikmatnya, ya. Seperti itu, tidak mau bersyukur, ini tambah lagi nikmatnya. Kurang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mengurangi nikmatnya. Lanjut, pahami ya, biar anak paham sedikit demi sedikit ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak cukup dengan mengucap alhamdulillah saja. Nah, apa maksudnya? Tetapi harus menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Misalnya satu contoh ya. Misalnya contoh masa muda. Ya, muda itu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita masa muda. Nah, itu tidak hanya alhamdulillah diberikan masih muda, ya tidak cukup hanya seperti itu saja. Tidak cukup menggunakan alhamdulillah saja mengucapkan, ya memang bagus ya itu mengucap alhamdulillah, tapi dalam bentuk rasa syukur tidak cukup dengan mengucap alhamdulillah saja. Tapi di masa muda itu kita menyempatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Nah, itu ya. Nah, itu harus paham ya. Nah, kebalikan dari syukur ya, adalah kufur. Kufur nikmat adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, harus paham ya, bahwasanya apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan kita mengucap alhamdulillah saja, itu tidak cukup. Alhamdulillah mempunyai rezeki, tapi rezeki itu tidak digunakan untuk beribadah. Ya, semua orang itu berbeda-beda ya nak ya. Nah, mungkin dalam diam mereka berinfak. Ya memang seperti itu ya, untuk diinfakkan. Nah ya. Nah, jadi apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat banyak kepada kita itu juga ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur dengan cara menggunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai rizki juga untuk diamalkan, sedekah misalnya, berinfak misalnya. Nah, itu anak-anak harus paham ya, dipahami biar kalian paham, terus dipahami ya, agar kalian paham materi-materinya. Itu terus sesuai dalam Al-Quran surat Ibrahim ya, itu ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Nah, kalian baca ayatnya dan artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku,
maka pasti azabku sangat berat. Nah itu anak membaca ayatnya dipahami artinya. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak kepada kita. Jadi kita itu untuk bersyukur ya. Nah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan mengamalkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak, sedekah ya, membantu orang lain, ilmu juga untuk diamalkan, itu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu ya harus bersyukur ya. Nah, kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kita. Kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya kita mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu tadi itu ya, melaksanakan perintah-perintahnya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi perintahnya ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Nah, bersyukur melalui lisan ya, pujian, mengucapkan kesadaran diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang memberikan nikmat kepada kita, melalui hati, persaksian bahwasanya kita itu mendekatkan diri ya, itu persaksian dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan nikmat yang banyak kepada kita ya. Kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Tapi jika kita mengingkari nikmatnya ya, kita ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan siksa yang berat. Nah, anak-anak tidak mau kan dihisab oleh Allah Subhanahu apa? Dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah Subhanahu apa? Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berat, sangat pedih. Ya, kita takut kan? Kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi dengan sholat ya. Kita itu harus syukur ya. Itu tidak boleh mengingkar ya, tidak boleh ingkar ya, tidak boleh ingkar nikmat ya, kufur nikmat. Nah, tidak boleh mengingkari nikmat. Banyak kan orang yang mendapatkan nikmat itu sombong ya, kufur nikmat, sombong. Udah banyak nikmatnya, perilakunya sombong. Itu tidak boleh sombong, tidak boleh kufur. Hartanya dimakan sendiri, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kekayaannya dimakan sendiri, tidak mau berbagi. Itu sombong namanya ya, tidak boleh. Itu tidak boleh berperilaku sombong, tidak boleh kufur, tidak boleh ingkar ya. Itu ya, kita untuk ketika kita sudah diberikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita ya, kita untuk diamalkan ya, untuk beribadah juga ya, seperti itu. Nah, memahami agar kalian paham itu ya, seperti itu. Lanjut, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayatak
hayataka qabla mautika wa faraghoka qabla syughlika. Nah, tuh Rasulullah SAW bersabda, artinya ambillah kesempatan yang 5 sebelum 5, ya, ambillah kesempatan 5 sebelum 5, sebelum 5, ya, itu ya, ambillah kesempatan 5 sebelum 5. Nah, itu masa mudamu sebelum tuamu, ya, sehatmu sebelum sulitmu, ya, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu, dan lapangmu sebelum sempitmu. Nah, Bapak ulangi lagi, ya, artinya ambillah kesempatan yang 5 sebelum yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum tuamu, ya, itu. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu, ya. Yang keempat, hidupmu sebelum matimu. Yang kelima, dan lapangmu sebelum sempitmu, ya. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu, dan lapangmu sebelum sempitmu. Jadi Bapak ulangi terus, ya, biar anak paham. Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda itu. Anak membaca hadisnya itu, ya. Nah, hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, itu hadisnya. Jadi, ya, sebelumnya itu, ya, tadi, ya, masa muda kita, kesempatan di masa muda kita tidak hanya untuk hambur-hamburan saja, tidak untuk mainan sana sini, tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita makanya di masa kalian itu untuk meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengaji. Nah, itu. Nah, masa kalian juga, ya, di masa muda dan tua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengaji, membantu orang lain, infak, sedekah, itu amal, ya. Itu, ya. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita mudah. Jangan kita sombong, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat muda, kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat-nasihat, ya, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, itu misalnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya itu, ya. Nah, misalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita muda. Hidup kita misalnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih muda tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hidupnya untuk minum-minum misalnya itu, ya, untuk keluyuran, ya, itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, ya, sehat sebelum sakitmu, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kayamu sebelum miskinmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat rizki, ya, itu untuk diamalkan, untuk beribadah. Nikmatnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupmu sebelum matimu, ya, hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, ya. Nah, lapangmu sebelum sempitmu, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kesempatan yang baik, kesempatan baik, melakukan perbuatan yang baik, ya, itu. Jadi kita itu, ya, harus melakukan yang baik-baik. Lanjut. Itu, ya, tadi, ya, masa muda, terus masa kesehatan, masa kekayaan, masa kehidupan, dan kesempatan merupakan nikmat
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu masa muda, yaitu tadi ya, di masa muda kita itu ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, manfaatkanlah 5 sebelum 5, kesempatan yang 5 sebelum yang 5, masa muda, masa tua ya, masa sehatmu, masa muda sebelum tua, masa sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, hidupmu sebelum mati, dan lapangmu sebelum sempit. Nah, itu masa muda. Masa sehatmu ya, kalian dalam sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat yang sehat, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalian ya itu ya untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu ya, mengaji ya, belajar biar pandai, membantu orang tua biar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu ya, karena ridho orang tua ya, itu ridho Allah, ridho waliden, itu ridhonya Allah, itu ridhonya orang tua, itu pun sebaliknya. Ya, orang tua ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho, seperti itu. Nah, kekayaan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kekayaan rezeki kepada kita ya, kita itu tadi ya menggunakan ya uangnya untuk bersedekah, sedekah pada orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Nah, membantu orang lain, infak, sedekah, nah itu agar itu ya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas ya, itu nikmatnya bersyukur. Nah, harus paham ya, apabila anak tanya oleh guru ya, itu tadi ya, untuk beribadah kepada Allah apa kesempatannya, coba contohkan yang muda, yang masih muda. Misalnya kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masa muda apa, coba misalnya ditanya oleh Bapak Ibu guru, kita menggunakan ya kesempatan kita di masa muda untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Misalnya ditanya lagi, contohnya apa coba, bisa seperti itu, bisa menjelaskan seperti itu, contohnya sholat Nah, di masa muda kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan juga tadi ya. Nah, itu kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat rezeki kepada kita ya, kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak, sedekah, membantu orang yang membutuhkan. Tidak boleh ya kufur nikmat, kita mendapatkan nikmat kita sombong, kita berperilaku buruk, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendapatkan nikmat kita tidak mau beribadah, itu namanya ingkar ya, kufur nikmat. Sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mau sholat, tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kufur nikmat, itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kita memohon doa, ya Allah berikan, misalnya ya berdoa meminta agar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertamanya itu memohon dengan sholat dan berdoa. Setelah Allah terkabul, doanya terkabul malah kufur ya, itu tidak boleh ya. Setelah doanya terkabul menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kekayaan, kufur nikmat, tidak mau sholat lagi, itu sombong, itu namanya ya, tidak diperbolehkan. Sama misalnya anak-anak mendapatkan ilmu, nikmat ilmu ya, kita tidak boleh sombong kepada teman-teman.
kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kita ilmu, berikan ilmu, itu juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kita. Ya kita itu tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong pada teman-teman ya. Justru kita itu harus mengajari mereka, mengajari teman-teman ya yang belum bisa, itu juga untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bentuk ibadah ya, menyampaikan ilmu, bentuk amal, bentuk ibadah ya. Itu tidak boleh sombong ya, sudah mendapatkan ilmu yang banyak terus kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya sombong, tidak diperbolehkan ya, tidak boleh ya berperilaku sombong. Demikian ya, demikian pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran hari ini, belajar harus tetap semangat walaupun belajar itu sulit. Nah, kalian harus tetap semangat. Kalau punya bukunya, dibuka bukunya, tanyakan kepada bapak ibu guru kalian atau ustadz-ustadzah kalian biar kalian paham. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini untuk berdoa ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum belajar dan sesudah belajar untuk berdoa. Selesai belajar juga diawali dengan berdoa. Selesai sebelum belajar juga diakhiri dengan berdoa. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembelajaran kali ini telah selesai. Anak-anak memahami. Kalau belum dibuka videonya kembali, diputar, dipahami. Tanyakan kepada bapak ibu guru kalian, ustadz-ustadzah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.